lebih detail ya tentang berapa sih sebenarnya biaya untuk pembuatan aquarium laut. Katanya mahal. Ya, kalau misalkan katanya sih ya memang katanya mahal ya. Katanya tadi itu. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kita kupas lebih dalam, itu tergantung ya teman-teman ya. Tergantung dari kitanya sendiri. Sesuaikan aja sama budget kita. Udah jatuh. Kalau misalkan budgetnya kita tipis, ya ngapain kita paksakan sama sesuatu yang mahal gitu ya. Dan alhamdulillah sih alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun ini udah mempraktikkan. Banyak juga teman-teman yang berhasil dengan ala kadarnya ya, maksudnya alat yang ala kadarnya, bukan yang mahal-mahal banget. Bahkan ya dulu memang sempat fenomenal ya, sempat fenomenal bahwa akuarium laut itu harus pakai skimmer. Ya nyatanya ketika saya praktikkan akuarium laut itu nggak wajib pakai skimmer, nggak wajib ya, cuma memang tantangannya lebih berbeda lagi. Oke, yang pertama, kalau misalkan teman-teman memang udah niat buat akuarium laut ya, yang pertama pastinya saya sarankan untuk akuariumnya teman-teman ya. Untuk akuariumnya saya sarankan adalah minimal tuh pakai minimal yang 8 mili lah, tapi menyesuaikan ukuran ya. Misalkan 1 meter, masih 8 mili oke. Cuma dasarnya pakai yang minimal 12 atau minimal 10 mili lah. Kalau saya sih begitu. Nah, ini biasanya teman-teman yang ngeyel di daerah saya ya, di wilayah Lumajang sini lokalan ya, yang ngeyel pengen 5 mili. Oke, nggak masalah silakan. Cuma saya memang menyarankan minimal 8 mili. Kenapa 8 mili? Ya karena volume airnya, tekanan air ya dalam air laut itu lebih kencang ya, lebih keras daripada air tawar. Gitu. Makanya saya menyarankan minimal 8 mili. Misalkan untuk ukuran 8 mili lah. 8 mili. 8 misalkan 40, misalkan ukuran 50, 40 minimal 8 mili ya. Kalau misalkan ukuran 80 1 meter 8 mili oke, cuma dasarnya minimal pakai yang 12 atau 10 mili. Kenapa ya? Karena itu di tekanan dalam air laut itu lebih kenceng, lebih keras daripada air tawar ya. Kemudian di air laut itu ada ini nih. Iya kalau air tawar guys, air tawar tuh pakainya cuma apa? Batu biasa ya, yang lebih ringan gitu dan lebih banyak kayu ya. Apa namanya? Kalau di tawar tuh kayu itu apa sih? Ya scape-nya tuh kan kayu ya. Kalau di laut, nah kalian butuh ini dead rock atau left rock. Nah ini ya. Sebentar kita bahas dulu yang masalah akuariumnya dulu ya. Misalkan akuariumnya udah jadi, nah nanti meja. Nah untuk meja ini silakan sih menyesuaikan budget aja. Kalau saya sih ya kalau saya suka lebih ke milih yang kayu ya, yang meja kayu daripada yang HPL. Kenapa? Karena pengalaman saya ada akuarium yang 1 tahun pakai HPL itu tiba-tiba miring gitu, apa ya istilahnya ya, ringsek gitulah guys. Mungkin karena kena ciprat-cipratan air yang dari pompa ya, air turun itu ya, datang pump itu turun akhirnya nyiprat-nyiprat ke, padahal dilapisi HPL loh itu, tapi bisa merembes kayak akhirnya HPL-nya tuh yang kayak miring gitu loh, miring gini, dan akhirnya wah ini harus diganjel ini. Akhirnya sekarang diganjel sama HPL lagi tengahnya. Ukurannya 1 meter, 1 meter, pemakaian 1 tahun dan sekarang udah miring dan akhirnya diganjel tengahnya udah aman sih gitu. Kalau saya lebih rekom full kayu ya. Akhirnya saya juga bikin akuarium display. Nah, sekarang udah jadi mejanya tok tahu ya, akuariumnya masih nyusul. Itu mejanya dari full kayu gitu ya. Oke, akuarium meja udah jadi. Kalau saya sih ukuran misalkan 60 ya. Ini aku udah buat ukuran 60 displaynya. Kemudian mejanya full kayu. Estimasi untuk akuarium atas dan meja itu udah berapa? 600 sama 800. 1 juta lebih ya guys. Ya kira-kira kurang lebih 1,5 juta lah kalau misalkan untuk reng-rengan kasarnya ya, untuk MMT dan meja bawahnya. Nah untuk filtrasinya sih 300, berarti udah 1,8 juta ya, meja, akuarium dan filter bawah akuariumnya, filternya itu ya. Kemudian nanti kita ke dalamnya ya, dalamnya kalian kan butuh ini batu dead rock. Live rock sama dead rock saya lebih menyarankan kalian milih yang dead rock ya. Ini udah dead rock ya guys. Dead rock itu sebenarnya ya sama live rock juga, live rock yang dikeringkan, dijemur ya, dijemur sampai mati ya. Live rock kan karang yang hidup ya. Kenapa
harus dijemur kemudian dimatikan, karena di leprok itu banyak banget hamanya ya. Hama banyak di sana, hama contohnya kayak Bristol Star, Bristol Worm ya, pokoknya jenis-jenis cacing itu banyak banget. Kalau misalkan kita biarkan, nanti di sana dia jadi hama yang menumpuk ya. Kalau misalkan kita punya predator predator alaminya nggak masalah sih. Kalau misalkan nggak ada, itu bisa malah merajalela, malah malah jadi hama yang menumpuk-numpuk di sana. Itu ya. Jadi saya sarankan lebih baik pilih yang udah jadi detrok kayak gini ya. Detrok aja. Oke, aku polling dulu ya sebelum aku lanjutkan. Dan ini aku pakai kamera depan biar enak sih, lebih enak jawabnya gitu loh. Mahal kah akuarium laut? Mahal? Coba ini aku pengen tahu sih jawabannya ini. Rata-rata pilih yang mahal apa murah? Oke, untuk harga dari detrok sendiri, ini udah jadi detrok ya. Ukurannya kurang lebih setanganku ya, kurang lebih diameternya 5 berapa ya? 50-an ya guys ya. 50 sentian. Ini kalau yang udah jadi detrok sama aja sih sebenarnya sih. Tapi memang prosesnya kan dari leprok jadi detrok itu kita harus jemur dulu. Jadi ada prosesnya. Ini jualnya 30.000 teman-teman ya, segini nih. Gede ya. Pokoknya yang kurang besar itu 30.000. Kalau yang sedang itu 25. Itu sih kalau di sini jualnya gitu. Kalau daerah kalian berapa? Leprok dan detrok berapa kira-kira? Kalau di sini jualnya segitu, 30 sampai 25 sampai 30.000. Itu ya. Ini kalau masalah scaping detrok ya atau leprok itu selera sih. Nah, teman-teman di sini kebanyakan mintanya yang udah dirakit. Dirakit itu kayak gimana sih? Dirakit itu ya kayak ini ya, ditata gitu, dipangkas-pangkas kayak bonsai atau bonsai kan. Nah, kayak gitulah. Kayak bonsai itu. Nah, biasanya kalau misalkan udah jadi kayak bonsai gitu, harganya juga up. Tapi kalau saya aliran yang suka naturalis. Naturalis itu gimana? Naturalis kayak gini. Jadi batunya itu lebih naturalis ya, bener-bener batu alam. Kita tumpuk-tumpuk sampai membentuk yang kita inginkan. Aku lebih naturalis karena lebih enak lihatnya, lebih kayak bener-bener kayak di laut gitu. Sementara kalau yang bonsai itu menurut saya kurang estetik sih. Ya tergantung selera aja ya gitu. Oke, ini misalkan aku butuh 5 ya. Jadi 5 kali 30 udah 150.000. Tadi untuk akuarium udah sama meja itu 1.800.000 ya. Ditambah ini 150. Jadi berapa? 1.950.000. Oke, itu untuk scapingnya. Nah, untuk pasir, nih aku kasih contoh pasir yang baik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau pasir jangan pilih pasir yang terlalu lembut ya. Terlalu lembut itu maksudnya terlalu halus gitu. Kenapa? Ya nanti kalau misalkan terlalu halus, itu kalau misalkan udah kena wave maker, dia itu akan terbang-terbang. Nah, itu nanti minusnya di sana. Nanti akan terjadi ceklongan-ceklongan pasir di akun kalian. Jelek banget kelihatannya. Makanya lebih baik pilih yang seperti ini. Tak lihatkan contohnya ya. Sebentar. Wait, mana ya? Botol. Oh ini kita ambilkan ya. Nah, ini pasir lokal teman-teman ya. Ini pasir lokal guys, ini pasir lokal, nggak halus tapi udah sedengan. Dan kan ini kalau misalnya kena wave maker, dia nggak terbang-terbang. Nah, terus gimana kalau udah terlanjur pakai pasir yang halus dan terbang-terbang gitu? Ada triknya ya. Triknya adalah ketika kalian udah terlanjur, tinggal ditambah aja pasir yang agak kasar kayak gini. Terus gimana mas? Di pasaran kan ada pasir pabrikan dari Karibsi misalkan. Wah itu malah rekomendasi banget ya, bagus banget itu dari produknya Karibsi itu, karena dia benar-benar pasir yang hidup. Harganya juga mahal tapi ya, aku nggak pernah pakai pasir yang seperti itu karena mahal. Pakai ini aja, 1 kilonya 5.000 ya, yang pasirnya agak kasar-kasar gitu. Dan di sini di dalamnya tuh kayak terdapat pecahan-pecahan dari apa? Karang jahe gitu ya om. Ini nggak terbang-terbang. Kalau nambah, tak kasih triknya ya. Kita butuh botol dulu. Mana botol ya? Tak praktikan sekalian biar kalian ada ilmu gimana nambah pasir ketika pasir kalian udah terlanjur pakai yang terlalu tipis akhirnya terbang-terbang. Tak kasih tips dan langsung praktik langsung ya.
kita butuh botol. Mana botolnya? Nah, ini ya. Ini gengs, tak kasih tips dan langsung kita praktikkan. Pasir dimasukkan ke sini dulu, kemudian nanti saya kasih lihat videonya biar kalian ada ya sharing lah ya gimana nambahnya. Ini kita isikan dulu ya. Kita isi gini. Tuh, ini kalau gini langsung, sebentar ya guys. Ini kalau live ini nggak bisa ngedit video saya ya. Sebentar, tadi untuk kisaran biaya ukuran segitu ya, 60 kali 40, tingginya 35, udah 1.950. Ditambah pasir kurang lebih 2 kilo aja nggak cukup lah. 5 kilo lah, 5 kilo. 25 berarti udah 1.975. Nggak sampai 2 juta kan? Itu kalau misalkan pakai yang itu ya. Kalau misalkan pakai yang murah lagi bisa kok. Nah, ini lihat nih cara nambahkan pasir ke dalam akuariumnya udah running dan numpuk ke pasir yang lama ya. Aman kah? Aman ya. Ini udah sering tak praktikkan. Oke. Kayaknya ini kameranya harus dihadapin sini ya. Sulit ini ya. Bentar gengs, ini tak praktikkan langsung. Nah ini ya, lihat ini. Ini nambahkan pasir kepada akuarium yang udah running, aman banget ya. Tapi ingat ya, pasir yang mau tambahkan dicuci dulu bersih ya. Jangan sampai pasir itu bekas dari akuarium lama ya. Kalau misalkan bekas oke, nggak masalah, tapi harus dicuci dulu teman-teman ya. Cuci pakai air laut malah oke, sampai bersih. Kalau nggak ada ya pakai air tawar nggak apa-apa. Setelah itu baru kita masukkan ini, lihat nih. Ya tipsnya gini teman-teman, jangan langsung disuntik gitu ya atau dituangkan ya, tapi seperti ini. Botolnya pelan-pelan masuk gini. Nah ini lihat nih, tuh. Nah pelan-pelan gini sampai pasirnya udah kerendam. Nih udah kerendam ya, udah masuk air. Nah kan tenang tuh ya, nggak terbang-terbang pasirnya. Nah ini ya, pasirnya nggak terbang-terbang. Setelah itu baru kita seperti ini, seret. Ini contoh praktik sebentar aja ya, dikit aja teman, karena ini kan cuma contoh. Nih, nah gini gengs, jadi pasirnya nggak terbang-terbang dan nggak buat detritusnya berantakan alias naik semua teman-teman. Gitu oke? Paham kan? Nah caranya begitu gengs, mudah kan? Jangan langsung dituang pasirnya ya, wassalam ya, detritusnya naik semua teman-teman ya. Oke, nanti aku sekalian ambil jawab ya teman-teman ya pertanyaan kalian. Oke, sebentar. Ini aku masih harus serbetan dulu. Aduh, wait. Oke, sekarang aku taruh di sini dulu dan aku baca komentar dari teman-teman dulu ya. Sebelum kita lanjut, oke tadi udah sampai di 1.975. Menurutku sih masih worth it lah. Sebentar. Wah ini ternyata udah banyak banget yang tanya ya. Sebentar aku jawab dulu teman-teman ya. Mas Hendri Awan, Om kalau misalnya saya mau ganti scaping tapi tidak ada koral sama ikan, apa aman nggak, harus sekali lagi? Pertanyaan bagus. Saya udah sering teman-teman ya ganti scaping dan di sana udah ya banyak koral dan banyak ikannya. Aman banget. Bahkan saya udah beberapa kali pindah akuarium keluar kota ya, maksudnya laku gitu ya, laku full set keluar kota, aman, nggak ada kematian, aman. Tipsnya adalah gini, ketika kalian mau ganti scaping ya, scapingnya koral-koralnya diamankan dulu, diangkat semua, kemudian ikannya juga diamankan di box, misalkan kasih aerator kalau ada ya, lebih aman pakai aerator kalau ada ikannya ya. Kemudian setelah itu sekalian dikuras teman-teman ya, sambil maintenance lah, dikuras 20%. Kemudian scapingnya diangkat yang lama, scaping baru dimasukkan, kemudian kita ganti air. Nah kemudian dinyalakan dari pompa, waymaker semuanya nyala, skimmer kalau bisa dinyalakan juga sambil ganti air ya. Setelah itu nunggu misalkan minimal 30 menit lah sampai airnya benar-benar bening ya, sampai airnya benar-benar bening, kemudian masukkan koralnya dulu ya. Kalau udah
running lagi 1 jam lah, ikan masuk, aman teman-teman ya. Kemudian setelah itu kalau udah 1 jam skimmer boleh mati, dosing bakteri. Kunciku gitu sih. Malah aku pindahan itu ya full set gitu, semuanya pindah ke rumah yang baru, ke rumah apa namanya yang beli baru itu ya, ke juragan baru. Aman, nggak pernah ada masalah, sampai sekarang pun aman, nggak ada yang mati. Terus Kak Henry, oh iya Om, mau tanya, ada hewan kecil panjang kayak cacing, apa itu Om? Itu hama koral, sama ngatasinya yang alami harus pakai ikan apa? Oke, kalau misalkan ada cacing panjang ya, dia itu banyak kakinya, itu bristle worm itu. Bristle worm, bristle star itu musuhnya adalah musuh alaminya ya. Musuh alaminya adalah ikan keling. Kalau saran saya sih keling liris saja. Keling liris, keling merah, dia itu suka makan itu, bristle worm itu, bristle star juga. Kemudian kalau misalkan ada kayak kecil-kecil di koral, misal warnanya coklat ya, bukan ektasi ya, bukan, tapi nempel di koral dia. Itu musuhnya ada, musuh alaminya ikan mandarin ya, ikan mandarin, ikan keling ini juga doyan sih sama dia. Itu jadi udah ada predator alaminya. Ada sih contohnya di sini, nanti lah tak kasih tahu ya. Makanya saya sarankan akuarium kalian minimal ada ikan itu sih, ikan keling ya, ikan keling liris atau ikan mandarin. Ikan mandarin malah enak. Kalau misalkan ikan mandarin itu sampai bisa hidup bertahan lama gitu ya, bertahan lama, bahkan bertahun-tahun, itu tandanya akuarium kalian udah mateng ya, udah matur gitu. Aaron Mikael Bilby, wait, aku lihat dulu ya pertanyaannya. Mau tanya, apakah zoa itu koral? Apa guys? Zoa itu koral yang mudah dipelihara kah? Bener banget zoa itu koral yang mudah pelihara, itu gampang banget. Zoa, jamur ya, polip rumput, kemudian polip bintang, itu mudah banget. Untuk yang teman-teman masih baru belajar di akuarium laut itu bisa pakai koral itu ya. Karang kuku juga mudah, isi untuk maintenance-nya, nggak rewel ya. Itu tadi udah 4 lah kurang lebih. Oke, kita lanjut dulu ke akuarium, pembahasan akuarium ya. Apa dilanjut setelah ini dulu? Akuarium sama meja 1,5 itu berapa akuariumnya Oke, 1,5 tadi untuk sama meja. Ukuran akuariumnya adalah pembuatanku ya, yang sekarang baru. Itu ukurannya 60 dikali lebarnya 45, tingginya 35. Aku pengen yang agak ceper gitu sih, ceper. Jadi enggak tinggi-tinggi banget. Karena yang tinggi udah ada 40 udah biasa. Pengennya agak ceper, 30 sebenarnya, tapi terlalu ceper gitu. Gitu ya. Untuk mejanya tingginya 90 tingginya ya. Kemudian panjangnya 60, lebarnya 45, tingginya 90 tadi. Full kayu teman-teman ya. Itu 1,5 sih. Kotoran pada pasir bagusnya disedot pakai alat apa Oke Kak Jimmy Eric, bagus pertanyaannya. Kalau misalkan ada kotoran di pasir, sedotnya kalau aku sih manual ya. Manual pakai selang teman-teman, pakai selang ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu filtrasinya bagus, maksudnya sirkulasinya juga di akuarium itu bagus, backmakernya itu dia udah bisa ngangkat detritus sampai ke sound filter, itu malah bagus, malah detritusnya aman. Dan juga kalau aku sih rahasianya detritus aman itu juga pakai bakteri teman-teman ya. Nih contohnya bakteri yang tak pakai untuk ngilangin detritus ya, maksudnya bukan ngilangin tapi memberantas ya, meminimalisir detritus. Nih detritus dan sampah organik aku pakai bakteri ini teman-teman ya. Nih. Dan selain itu juga dibantu sama bintang pasir, kemudian satunya Nasarius Nile itu juga membantu membersihkan detritus guys, itu ya. Saran aku sih, kenapa ada detritus ya, kenapa sampai ada detritus gitu loh, karena arus yang ada di akuarium flow-nya itu nggak rata, jadi akhirnya ada dead spot. Nah di dead spot itu ada detritusnya, berarti punya itu kurang rata ya. Kalau bisa waymakernya dikasih 2 biar flow-nya itu dapat dan tidak ada dead spot. Akhirnya detritusnya langsung keangkat ke sound filter, aman, nggak ada detritus lagi. Kalau pengen nggak ada detritus lagi, nggak usah pakai pasir ya. Nanti detritusnya langsung kelihatan di pojok-pojok itu, langsung sedot.
Itu yang paling aman sih. Terus apa lagi? Mas Ahmad Badarudin Arofani, Om, cara pakai Cupramin buat ngilangin WS, habis pakai itu langsung masuk MT apa karantina lagi? Soalnya pelihara corona juga. Oke, yang aman tuh karantina dulu ya Om ya, Mas Ahmad, Om Ahmad. Kalau misalkan Omnya punya tank karantina, lebih baik itu karantina dulu di situ, kasih Cupramin di situ langsung ya, di menteng langsung untuk karantina, itu aman. Jangan sampai Omnya ngasih Cupramin di akuarium yang ada koralnya atau ada anemonnya di situ. Ya tewas nanti, langsung buuh sama ya. Gitu. Jangan Om, lebih baik di karantina atau misalkan Omnya tuh pengennya cepet ya, taruh di wadah ya, wadah khusus untuk ikan yang kena wet spot, misalkan akuarium kecil aja, kasih aerator, diobatin. Besok ya, jangan besoknya ya, 5 jam kemudian misalkan masukkan ke AMT, enggak masalah gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan langsung masuk, asalkan bukan ke MT yang langsung ada koralnya. Cupramin gitu ya, karena Cupramin itu dosisnya kenceng banget, keras. Terus coral SPS nya berapaan? Kak Levitan, untuk coral SPS itu murah loh Om. Ini aku ada nih, ada 6 di sini. Coral SPS itu satu fragnya, ya frag gede itu ya, masih utuh ya, itu 75.000. Warnanya macam-macam. Ini aku ada 6, warnanya hijau, kuning, Pikachu-nya yang kuning ya. Kemudian ada hijau metalik juga, 75 ribuan, murah. Tapi SPS tuh coral yang expert ya, yang sulit banget. Nggak rekom untuk teman-teman yang masih baru, nggak rekom pelihara SPS. Ini kita masih belum lanjut ke alat-alatnya ya. Akuarium masih 1.975.000. Ada akuarium, meja, dead rock, akuarium bawah, sama pasir. Kalau alatnya belum. Nah ini aku lanjut dulu teman-teman ya, biar nggak kepotong. Untuk alatnya pompa teman-teman ya, pompa nih. Tuh, mana ya pompa? Wadah pompa aku di mana ya? Ya itulah, aku kemarin pompa pakai merek ini sih, merek Sunsun ya, merek Sunsun JTP. JTP berapa ini? JKP ya, merek Sunsun JKP 3000. Wadahnya aku lupa naruhnya guys. Jadi aku pakai yang akuarium ini akuariumnya pakai Sunsun JKP 3000, sama sih di display nanti juga pakai itu kok, JKP 3000. Untuk flow-nya ya 3000 liter per jam ya. Iya sih. Iya betul. Itu harganya murah itu. Aku belinya lokal di sini 200.000. Kalau online malah murah ya. Kalau online lebih murah guys. Offline jadi harganya 200.000 untuk pompa ya, pompa saja. Berarti udah berapa? Ya anggaplah 2 juta lah tadi ya. 2 juta tambah 200 berarti 2.200.000 rupiah pompa. Oke, itu pompa. Kemudian Waymaker, kalau aku sarankan minimal pakai yang DC teman-teman ya. Oke lah, kita ambilkan langsung contohnya aja ya, biar kalian langsung tahu. Mumpung live juga kan. Nih ya, ini tadi yang tak maksud pompa. Menurutku ini kuat banget teman-teman, kuat banget ini. Harganya 200.000 sih kalau offline. Kalau misalkan online pasti lebih murah. Nah kalau pompanya apa namanya, Waymaker ya teman-teman ya. Nah ini contoh Wavemaker rekomendasi dari aku sih, harganya lebih murah juga. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pengen yang lebih praktis ya, lebih ringkas dan juga ya lebih hemat tempat, tipis, itu ada. Yang ini SOW 4 dari Jebo ya, dari Jebo ini SOW 4 ini harganya barunya kurang lebih 620.000. Jadinya 2.200.000 tambah 600 ya, misalnya bulatkan aja 600 ya, berarti udah 2.800.000. Gimana? Pompa udah, Waymaker udah 2.800.000 guys ya.
Kalau yang merek satunya sama, Jebau juga, cuma dia lebih ramping ya. Itu SLW. SLW 10, SLW 20. Harganya sama sih, 600 ribuan ya. Sama lah. Kalau yang SLW 20 lebih mahal dikit. Dia kurang lebih 750. Oke, gimana? Worth it nggak? Nah, kalau lampu aku sarankan sih teman-teman ya. Teman-teman yang baru memulai akun laut, kalau saya sarankan jangan langsung pakai DIY sih. Kalau saya sarankan lebih baik langsung pakai yang pabrikan. Nabung dikit lah ya, tapi kalau misalkan memang nggak ada sama sekali, pakai yang DIY ini aja. DIY ya, DIY ya, Indonesia naik DIY. Lampu kalau aku sih pribadi pakai Maxspec teman-teman ya, tapi Maxspecnya nggak beli sih. Oke, tadi 2.900.000 udah sama pompa, udah sama Waymaker, tinggal nyalakan. Airnya di mana? Belum guys, belum airnya. 2.900.000. Oke. Kalau lampu aku pribadi dulunya sih pakai yang DIY ya, DIY kayak gini itu harganya 500.000 udah jadi. Jadi kalau misalkan di total 3.400.000 sama lampunya. Oke, kalau misalkan sama air gimana? Air per galon di sini, per galon tuh bukan per galon sih, per jerigen ya. Per jerigen 30 liter. Itu per liternya 1.000. Jadi 30.000 per jerigen. Kira-kira butuh 5 jerigen. Berarti 150.000. Tadi udah 3 juta berapa ya? 3.400.000 ditambah 150. Jadinya 3.550.000. Udah running, udah jalan. Tapi kalau misalkan lampunya langsung pakai yang ini mana ya? Tara, nah ini lampu yang recommended banget ya. Ini udah tak pakai selama kurang lebih udah 4 bulan ya. Kalau misalkan langsung pakai yang ini guys, Maxspec ya, ini pas banget untuk maksimal ukuran 60. Makanya saya bikin lagi ukuran yang 60 biar langsung pas. Nanti saya praktekkan. Maxspec MJL 165. Kalau harga barunya 3.600.000-an. Tadi lah istilahnya kita bulatkan 3.500.000 ya. Itu udah running. Pakai lampu DIY ya teman-teman ya. 3.700.000. Kalau misalkan dikurangi 500 berarti 3.200.000. Misalkan diganti sama lampu ini. Misalkan ini 3.600.000 ya. 3.600.000 ditambah 3.200.000 berapa guys? 6.800.000 ya. Itulah. Kalau misalnya sabar itu ya. Kuncinya di situ sih. Asalkan sabar running oke. Ya anggap aja kita nggak pakai lampu yang itu ya. Pakai yang DIY dulu karena teman-teman mungkin masih nabung ya. Kalau saya sih nabung dulu baru nanti jalan. Tapi kalau misalnya sambil jalan oke, nggak masalah. Bagus kok. DIY juga bagus teman-teman ya, asalkan kita tahu kebutuhan koral kita. Kalau misalkan ukurannya 60 kali 40 kali 30 nanti tinggal dikalikan aja, coba dikalikan teman-teman. Saya nggak bawa kalkulator ini, saya nggak jago matematika guys. 60 kali 40 kali 30 itu dikalikan dibagi 1000 nanti ketemu volumenya untuk maksimal wattnya untuk lampu DIY teman-teman ya, yang pakai watt, ukuran watt itu segitu. Gimana guys, worth it nggak? Harga 3 jutaan ya, 3.500.000 udah running. Siap diisi. Cycling nggak? Cycling nggak? Kalau aku sih cycling oke, saya nggak cycling oke ya. Oke, kalau misalnya cycling kalian butuh bakteri ya, butuh bakteri. Bakteri apa? Kalau bakteri di sini ada dua sih, bakteri aerob dan anaerob. Nah, kalau yang aerobnya aku sarankan sih yang murah aja. Dari Flexi murah ya, 60.000. Oke, 3.500.000 tambah 60.000 jadinya 3.610.000 ya. Itu udah sama bakterinya. Dan pemakaiannya baterinya bisa dipakai selama 4 bulan. Kalau running ketika cycling aku sarankan sih bakterinya ya seminggu itu dipakai 4 kali ketika mau cycling ya. Kalau nggak cycling gimana, sama tetap itu ya guys. Itu udah cycling, udah running, udah komplit. 3.600.000 ya. Ya 3.600.000 lah. Worth it nggak? Angklung laut ukuran 60, lebarnya 45, tingginya 35. Ngasih worth it nggak teman-teman? Kira-kira segitu.
Gitu ya. Kira-kira masuk worth it nggak? Menurutku sih masuk worth aja ya. Tapi kalau misalkan diminimalisir lagi gimana? Bisa banget ya. Contohnya gimana? Meja ya nggak usah pakai meja full kayu ya, pakai meja kayu yang biasa aja, nggak usah pintu itu, lebih murah lagi, 300.000 bisa dapat itu untuk ukuran 60 ya, lebih murah lagi bisa kok gengs. Jadi akun laut itu nggak mahal sih ya, kalau misalkan dibandingkan sama air tawar sebenarnya sama aja ya, kebutuhan akuariumnya, kebutuhan untuk mejanya itu segitu juga, 3 jutaan sama kan. Nah, yang jadi masalah itu isinya sebenarnya. Yang bedakan akuarium laut dan tawar itu isinya. Ya, kalau kalian melihat akuarium tawar itu kebanyakan yang full hijau gitu ya, reboisasi. Kalau di laut kalian minta warna apa? Minta merah, minta hitam, minta biru, minta oranye dan sebagainya. Itu wah, banyak banget. Makanya saya lebih suka akuarium laut sih. Tapi juga ada kemauan buat ya pendamping lah. Jadi nanti agak ada akuarium laut dua ya, saya memang rencananya ada dua ranjau akuarium lautnya, yang ceper selo ya, kemudian yang satunya floating reef, kemudian satunya sebelahnya adalah akuarium tawar, biar imbang, biar nggak dibully saya. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi untuk biayanya kurang lebih 3 jutaan ya, udah dapet akuarium laut full set. Om, saya mau dong dibuatin sama Om Bambang Semir TV. Boleh teman-teman, kalau dikirim kemana aja saya siap. Om, misalkan ya, Om Bambang saya udah punya akuarium misalkan 4 meter, bisa nggak Om dibantu settingkan? Siap banget, welcome ya. Ini juga rencananya ada proyek sih saya, mungkin teman-teman udah tahu ya, di konten saya yang sebelumnya itu kan ada di Mojokerto yang di Resto Retina itu. Insya Allah dalam beberapa dekat ini saya akan ke sana untuk rombak total akuarium itu menjadi akuarium yang lebih bagus ya, 4,5 meter guys. Jadi kalau misalkan kalian mau manggil ya, jasa panggilan gitu, silakan. Luar kota, dalam kota saya siap sedia, langsung gas ke lokasi. Ada biaya ya, tentu ada teman-teman ya. Jerbosiki mewo mo beo sorry segala sesuatu butuh biaya guys ya. Jadi teman-teman yang butuh istilahnya pengen bagus ya, kemudian tampilannya pengen oke, itu juga ada biayanya. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk nggak ada biaya tiba-tiba jadi bagus gitu. Semua ada prosesnya, ada biayanya teman-teman ya. Jadi intinya sih akuarium laut itu sabar aja sih. Bisa kok akuarium itu juga nggak pakai skimmer. Tadi itu aku masih belum pakai hitung skimmernya ya. Itu masih akuarium jadi tanpa skimmer. Kalau mau naturalis nggak usah pakai skimmer bisa. Tapi kalau misalkan pakai yang nggak naturalis berarti 3.600.000 ditambah skimmernya. Skimmernya berapa? Kalau aku sih pakai yang kapasitas 1000 liter ya. Padahal kapasitasku cuma 300 liter. Loh, kok bisa? Iya bisa, karena semakin gede skimmernya malah bagus sih. Tapi ya tetap boros listrik ya. Kalau aku sih gitu. Akuariumku yang di situ itu pakai yang 1.500 liter. Padahal kalau dihitung liter cuma 400 literan. Kalau yang baru ini yang rencananya mau aku build up, mau aku bangun itu ya kisaran 300 literan juga sih. Tapi skimmernya pakai yang kapasitas 1000 liter. Gimana? Untuk harga skimmer berapa? Untuk harga skimmer aku sih udah langganan ya, istilahnya juga dulu ya, sampai sekarang saya di endorse juga pakai skimmer itu. Alhamdulillah sih pemakaiannya yang lama itu udah 2 tahun tak pakai, aman ya, nggak pernah ada kendala. Dari Aquaholic kemarin juga udah dikirim untuk akuarium display, rencana display. Harganya kalau misalkan dijual offline, di online juga itu 1 jutaan, 1.100.000 untuk kapasitas 1.500 liter. Jadi kalau misalkan tambah 3.500.000 jadinya ya nggak aja 1 juta, berarti 4.500.000 udah pakai skimmer. Kalau teman-teman pakai yang bagus lagi silakan pakai pabrikan, misalkan dari merek Skims ya, malah cakep banget teman-teman. Aku dari dulu pengen banget loh pakai Skims ya, lampu pengen banget pakai Hydra ganti, nanti pengen upgrade dari ya akuarium ini yang awal ini pakai lampu Maxpack, nanti yang akuarium lagi misalkan buat lagi aku pengennya si Hydra teman-teman ya. Mohon dukungannya guys, mohon dukungannya, semoga aku bisa buat akuarium display yang pakai lampu Hydra, amin. Hydra 64 ya pengennya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau ngasih sponsor nih, masih sponsor, welcome banget ini, tak bantu. Mungkin teman-teman punya produk juga
minta diiklankan di saya, tak di reviewkan, bisa banget kita kerjasama ya. Gitu ya. Kalau pakai chiller, aduh. Ini belum kipas ya. Pakai skimmer 4.500.000, pakai kipas, misalkan pakai kipas DIY ya. Kipas DIY aku sih belinya cuma 50 ribuan aja. Pakai 2 ya. Itu 50 ribu udah isi 2 kok, isi 2. Jadi 4.500.000 tambah 50 ribu berarti 4.550. Udah jadi wis ya. Udah nggak ada tambahan lagi, ya. Itu pakai kipas. Kalau pakai chiller beda lagi ya, guys. Kalau pakai chiller harganya lebih ya. Chiller harga bekasnya kurang lebih yang 300 ampere ya kalau nggak salah. Itu 3 jutaan ya, 2.500.000 lah. Kalau misalnya beli bekas nggak apa-apa sih, masih worth it, masih kerja dengan baik, nggak masalah menurutku bekas ya. Jadi 4.600.000 ya, tambah 2.500.000 misalkan. Ya nggak pernah 3 juta lah ya, biar enak ngitungnya. Berarti 7.500.000. 7.500.000 udah sama chillernya. Tapi ingat, kalau pakai chiller listriknya juga tagihannya bakal naik ya teman-teman ya. Itu guys, jadi untuk buat air laut itu silakan direnungkan lah ya. Murah enggak murah itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri. Kalau misalkan kita kantongnya ada ya lebih baik pakai yang speknya bagus. Tapi kalau misalkan enggak ada ya pakai yang mikir enggak apa-apa. Kalau tadi 4 juta itu masih bisa dikurangin lagi, ditekan lagi, asalkan kita yang milih bahannya yang pinter milih juga lah, pinter nego juga sama yang jual. Kalau Om Bambang gimana, Om Sinar TV, bisa nggak buatkan yang 4 juta full set atau 3 juta full set? Bisa banget ya. Ini aku ada contoh akuarium yang murah juga, misalkan akuariumnya ukuran 40 persegi ya, dan pakai filter belakang, itu lebih murah teman-teman ya. Ukuran 5 cm misalkan, tapi jangan pakai 5 cm teman-teman ya, tapi 8 cm aja minimal, saya sarankan 8 cm aja. Itu harganya untuk ukuran 40 persegi, filter belakang itu kurang lebih 400.000. Udah jadi kan? Udah jadi. Langsung tinggal lampu DIY 500 udah 900.000 ya. Udah jadi tanpa skimmer ya. Kalau kasih skimmer filter belakang misalkan skimmernya kecil ya. Skimmer misalkan 500.000. Udah berarti 900 tambah 500 1.400.000. Jadi akuarium sama skimmer dan filter belakang. Oke, murah kan? Airnya ya 100.000 aja udah sisa itu. Jadi 1.500.000 udah sama airnya. Batu, oke, batu misalkan kasih 5, dipangkat lagi di sana, tata di scaping lagi 5, 150.000, jadinya 1.500.000 tambah 150.000 berarti 1.650.000. Udah jadi guys, beres kan? Oh, pompa belum ini, pompa 100.000, 1.750.000 sama pompanya, udah beres kan? Waymaker saya rasa kalau misalkan ukuran 40 nggak masalah, nggak pakai waymaker ya. Karena kalau misalkan pakai waymaker kalian pelihara anemon riskan banget. Riskannya apa? Anemonnya kena sedot guys. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan teman-teman ya. Kita bahas dulu, ya itulah perbandingannya. Kalau misalkan filter belakang ukuran 40 persegi nano ya, itu udah 1.750.000 udah jadi ya. Kalau yang punya aku tadi ukuran 60 filter bawah, mejanya full kayu, itu 7.500.000 pakai chiller. Kalau nggak pakai chiller 4.500.000. Oke, sekarang kita lihat dulu ya pertanyaannya dari teman-teman. Waduh, pertanyaan banyak banget ini, banyak banget. Nah, sama mau Mas Hendri, sama mau tanya, kan di scaping udang ada GSP merambat, ada cara motongnya pakai silat apa aman Om? Scaping udang ada GSP. Scaping ulang ya maksudnya ya, ada GSP, green star polyp, dipotong pakai cutter atau pakai silet aman banget Om, aman ya. Di sini aku malah itu ada itu GSP itu merambat ya. Ini akuarium jualan ya guys, akuarium jualan. GSP nya tuh merambat ke frak-fraknya, ke kacanya, aman ya. Kita silet, kita kelontok, kita lepas gitu, kita taruh di lainnya. Dan dia tuh GSP itu tergolong koral yang mudah merambat ya teman-teman, mudah merambat dan mudah adaptasi, tapi juga mudah stres ya, Kalau misalkan dari sini mekar, tak kirim ke teman-teman, ke rumahnya teman-teman, belum tentu mekar langsung, nunggu 1, 2, 3 hari baru dia mekar, asalkan syaratnya jangan dipindah-pindah ya. Oke, jangan pindah-pindah. Oke, gitu. Terus Kak Levitan, akuarium, meja, lampu, skimmer, waymaker berapa total? Perlu chiller enggak? Kalau perlu jadi total berapa? Kak Levitan tadi udah tak jawab ya. Kalau pakai chiller ukuran yang 60 punya aku tadi,
perkiraan 7.500.000 udah pakai chiller bekas ya. Kalau nggak pakai chiller, filter belakang misalkan itu murah, 1.750.000 udah pakai komplit ya, ada skimmer, ada kipas, tinggal jalan, tinggal langsung running di rumah teman-teman. Sama meja ya guys, kalau misalkan pakai meja ya meja kalian sendiri silakan. Mejanya untuk ukuran 40 ya, kurang lebih 300.000, berarti 2.150.000 udah jadi full set meja, akuarium, udah ada skimmer, kipas, 2 juta udah dapat. Gimana? Worth it nggak? 2 juta udah jadi ya. Meja, akuarium dan sebagainya udah lengkap. Tuh 2 juta. Kalau misalnya pakai chiller 7.500.000. Gimana? Kalau misalkan mau baru ya mungkin 10 juta udah dapat chiller ya, yang baru tentunya. Kalau saranku sih jangan beli baru, rugi ya. Karena kenapa? Karena teman-teman tuh sebenarnya banyak yang pensiun. Bukan pensiun langsung pensiun bukan sih, tapi karena dia tuh udah kerasa tagihan listriknya, jadi akhirnya chillernya dijual gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai chiller harus sedia loh, harus sedia rego kocek yang lebih dalam lagi karena tagihan listriknya bakal naik gitu teman-teman. Kak Banyu Bayar setuju kalau WS pakai Supramin harus karantina sesuai aja anjuran bos Mimin. Iya bener banget. Kak Fami Nurdin lampu DIY HPL apa krik om, lensa pakai yang berapa? Kalau aku ya disuruh milih HPL apa krik, milih yang krik om, malah yang krik 60 ya, 60 derajat tuh. Kak Faris hitam channel om, kalau perawatan air untuk koral apa aja? Oke, kalau misalkan perawatan untuk koral ya itu yang wajib banget minimal lah ya, ini yang naturalis, ini yang naturalis dulu ya, yang naturalis dulu minimal ganti air lah bos, ganti air 2 minggu sekali udah cukup, 2 minggu sekali 20% aja cukup. Terus kalau misalkan langkah selanjutnya expert ya, yang expert ya pakai dosing ada banyak ya, ada Big Tree, ada Touch Element. Mau pusing dah, kalau mau pusing silakan pakai dosing itu. Saya nggak mau pusing sih, saya sekarang aliran yang naturalis saja. Hah? Tapi di sini ada SPS, tapi aku di sini karena ada SPS ya, ada ini ya, jadi aku sekarang pakai dosing Big 3 nih. Capek ya dosingnya ya. Ini Cleo ini isinya Big 3 teman-teman ya, bukan air Cleo. Ini kalau niti ini bikin sendiri ya, jadi Big 3 nya bikin sendiri, dosingnya bikin sendiri guys. Hemat. Kalau yang mau buat dosing Big 3 sendiri, ada kontennya udah tak buatin itu 1 tahun yang lalu malah ya, di channel ini silahkan ketik aja membuat Big 3 DIY atau di YouTube ketik aja tuh pasti keluar konten saya ya. Oh itu ya udah ya pakai. Kalau saran saya teman-teman ya, nggak pakai skimmer nggak masalah, cuma nanti kalau bisa pelan-pelan nabung pakai skimmer yang murah ada kok ya, dari Aquaholic itu kisaran 600.000 udah dapat skimmer untuk kapasitas 400 liter. Kalau yang aku sih lebih milih yang 1000 liter, aku nggak mau pilih yang kecil kan nanti kalau misalkan upgrade yang lebih besar tanknya kan udah enak itu loh teman-teman ya. Kesan saya pakai skimmer wajib sih, bukan wajib ya sunah aja lah, sunah ya. Soalnya teman-teman di sini juga banyak sih yang dompetnya aliran Brambang juga, isi Brambang. Saya juga isi Brambang teman-teman. Cuma karena saya dapat support dari Aquaholic, jadi saya dapat yang gratis. Sorry. Keceplosan. Lampu juga dapat gratis. Gimana ini saya? Aduh. Lampu Maspek dapat gratis. Aquaholic skimmer dapat gratis. Bukan gratis ya, kerjasama teman-teman ya, kerjasama. Ya nanti kalau misalkan ada yang ngasih lagi bisa ke lampu hidran itu wah kalau welcome banget. Atau yang baru ini loh, lampu ini ada yang baru, saya seneng, pengen banget punya Ciros. Di sini teman-teman ada yang pakai enggak? Ciros Nova itu lampunya bagus banget. Terus Aquadream tuh ya, Aquadream itu merek pompa guys. Ciros yang baru langsung itu udah di review sama Javarif tuh, bagus banget. Pengen aku nanti pengen punya akuarium banyak, lampunya beda-beda gitu. Nanti kalian biar tahu ini lampu pakai Maspek, ini pakai lampu Hydra, ini pakai lampu Ciros gitu ya. Pengennya gitu. Modalnya nggak ada. aduh. Om nanya, skimmer sebaiknya dinyalakan 24 jam atau tidak? Hanya waktu tertentu saja, terima kasih. Oke Kak Andri Sutirto, kalau saya pribadi jawaban saya
skimmer 24 jam, kecuali ketika mau dosing bakteri, dosing coral food, atau dosing big tree dan sebagainya, itu skimmer dimatikan. Itu ya Om ya, skimmer 24 jam jangan dimatikan. Oke. Kak Dedi Prasetya, weh beda lagi, ini ada Master Dedi di sini. Aduh, sungkan aku. Ya ini solusinya kalau misalkan teman-teman nggak bisa pakai chiller karena modalnya kurang misalkan ya, atau misalkan pakai kipas tanggung, pakai AC, apalagi yang rumahnya ada AC-nya. Wow, itu sesuatu yang menurut saya itu idaman banget. Saya pengen punya rumah ada AC-nya, di sana ada aquariumnya, udah aman. Aduh mati lah. Berarti jam 9 ya, mati lampunya bagusan. Pakai AC ruangannya aman banget, nggak usah pakai kipas, nggak usah pakai chiller ya. Saran saya sih AC aja sih, karena selain aquariumnya adem, orangnya juga adem juga. Gitu ya. Ini saran dari Om Deddy ini bagus. Mas Ahmad Badarudin, berapa lama Om direndam cupraminnya? Terus dosisnya gimana? Wah, dosisnya aku udah lupa ya teman-teman. Udah lama aku nggak pakai cupramin karena akuariumku tuh full coral teman-teman. Ikannya cuma 3-4 ekor. Dosisnya tuh nggak sampai 5 mili pokoknya ya untuk 1 liternya. Aku sih dulu pakainya ya pakai itu loh, akuarium cupang. Tahu akuarium cupang kan, kecil itu. Ikannya kalau sakit masuk ke situ kasih cupramin. Gitu. Kasih aerator. Kalau udah 1 jam 2 jam masukkan lagi ke MT. Tapi saran saya sih jangan masuk MT dulu teman-teman ya. Mending teman-teman punya karantina khusus akuarium, misalkan filter belakang, nah, ukuran 30 misalkan, filter belakang itu khusus untuk karantina ikan yang kena white spot dan teman-temannya ya, yang kena penyakit-penyakit itulah, velvet dan sebagainya. Itu cupramin ampuh banget. Aku pernah membuktikan cupramin misalkan itu ya, aku memang praktik teman-teman, tak praktikan, benar-benar tak praktikan bener nggak sih dia rontok. Jadi tak taruh di akuarium kayak cupang gitu, kasih ikan di situ yang kena white spot, kasih cupramin, white spotnya nggak sampai 5 menit rontok, langsung rontok guys. Itu ya, kalau saran saya pakai akuarium karantina khusus. Halo Kak Albiref, udah datang lagi Kak Albiref. Oke, sehat Kak Albiref, semoga sehat selalu, amin. Kak Albiref juga ya, dan teman-teman semuanya yang hadir di sini, semoga semuanya sehat ya. Nanya masih, kalau nitrat fosfat 0 coral bisa rontok nggak ya? Pertanyaan bagus banget ini. Ini pertanyaan dari master ya, bukan orang yang baru memulai akun laut. Ingat teman-teman semuanya, ini ilmu ya. Nitrat, fosfat itu semuanya jangan sampai 0 sebenarnya teman-teman. Kenapa? Ya nitrat, fosfat, amonia itu juga dimakan. Nitrat, fosfat itu dibutuhkan sama koral ya. Nitrat dan fosfat untuk pewarnaan koral juga. Jadi saling berhubungan. Kalau sampai 0 jangan sih menurutku. Karena kalau misalkan 0, koral nanti bisa bleaching juga, bisa lama-lama mati ya, karena dia juga makan itu yang angka standarnya lah ya. Makanya butuh test kit. Tapi di sini Semir TV nggak pernah pakai test kit lagi. Test kitnya nganggur semuanya, nggak pernah dipakai. Konsisten aja, ganti air misalkan 2 minggu sekali, udah cukup. Test kit itu ya, test kitku nganggur semua guys. Ada Red Sea komplit, ada Salivet lah komplit, sampai sekarang nggak tahu itu kalau daluarsa apa enggak, nggak tahu udah. Nganggur situ yang nggak tahu tak pakai, pusing ya. Di tas akhirnya besoknya langsung ambil semua angkanya. Kalau aku sih konsisten aja, ganti air konsisten bisa cukup. Kalau misalkan teman-teman mau dosing big tree, udah konsisten dosing big tree terus. Kan nanti kan ketika mau di dosing big tree kan kita tes dulu ya, kebutuhannya koral itu selama seminggu gimana. Udah ketemu, udah nggak usah tes kit lagi. 1 kali tes kit langsung selamanya seperti itu kebutuhannya, berarti koralnya segini. Ya, dia nggak pusing-pusing. Kak Happy Man pengen ganti air sama garam grosok, semoga aman. Wow, ini tantangan sih. Ini tantangan seru. Kalau misalkan aku sih pernah pakai garam grosok, cuma dalam rangka cycling tapi khusus ikan, FO ya. FO aku pernah pakai garam grosok, sampai sekarang masih ada itu akun sebelah itu, yang akun jualanku ikan. Itu aku dulu cyclingnya pakai garam grosok teman-teman. Sampai sekarang aman sih. Semoga aja ya, sampai sekarang aman. Gitu ya. Terus apa ini? Kak Fahmi, bikin dari bekas dispenser bekas buat chillernya. Kalau misalkan teman-teman kreatif sih, wow bagus banget itu, kreatif itu ya. Kalau aku sih nggak bisa itu pakai yang kayak gitu. Takut juga sih kalau misalkan pakai dari yang dispenser itu, takutnya korosi akhirnya nanti malah rusak gimana. Aku sih
nggak mau risiko ya. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman ada pengalaman yang pakai dispenser itu, sharing di sini teman-teman. Gimana caranya? Aku juga pengen tahu dan pengen belajar juga. Kalau aku sih pakai kipas teman-teman ya, pakai kipas kok. Pakai kipas itu 2 sampai 3 kipas sudah cukup. Nanti yang ukuran 60 itu aku pakai kipas 3 aja udah cukup guys. Pengennya pakai AC, cuma juga ini juga nggak ada. Halo Mas Dedi, waduh masternya ya, Master Dedi dari Balikpapan. Balikpapan punya itu. Ini Mas Jenal ini. Tadi aku di ini ada yang hadir di lagu di Facebook tadi ya. Om siapa lagi sih? Yang katanya jeragan koral di sana. Donat katanya banyak di sana. Tapi katanya Om Zainal donatnya kurang katanya, berkurang. Mungkin beda nelayan mungkin ya. Gimana kabarnya Om Dedi? Om Dedi Prasetya sama akuariumnya. Itu ya teman-teman ya. 1 juta ya berapa tadi? Akuariumnya fitur belakang 1.750.000 full set pakai waymaker. Waymakernya udah DC ya. Tadi udah pakai waymaker DC belum sih? Yang 1.750.000. Yang 4.500.000 itu pakai filter, pakai waymaker yang DC ya teman-teman ya. Pakai ini SOW 4. Barunya sih 650 ribuan. Gimana, worth it kan? 4 juta udah jadi akuarium yang full set. Tinggal menikmati airnya sama batunya. Tinggal menikmati air dan batu jalan gitu di running. Kita running sama sebulan, misalkan yang cycling, yang sabar cycling ya sebulan. Liatin pasir dan batu. Dipancing sama ikan, oke, nggak masalah. Karena ikan untuk mancing amonia ya. 2-3 ekor ikan nggak apa-apa. Kalau saya cyclingnya pakai ikan nggak masalah. Tanpa ikan nggak masalah. Lampu kalau misalnya cycling ya nyala juga, jangan sampai nggak nyala ya lampunya. Kenapa? Ya nanti kalau misalkan teman-teman itu ngarep alga tapi nggak ada lampu, ya dari mana alganya? Dari mana? Terus punya titik ya. Gitu teman-teman ya. Jadi akuarium laut itu murah dan mudah teman-teman ya. Akuarium laut itu mudah, murah juga. Sama sebenarnya sama akuarium tawar, aquascape itu sama teman-teman ya, sama. Yang bedakan cuma airnya aja, airnya asin ya, sama isinya. Elomarin dan Edot, iya bener tuh Om, Elomarin dan Edot tuh katanya koralnya banyak di sana. Aku belum menghubungi sih. Nanti kalau misalkan worth it ya coba ngambil dari situ. Itu Kak Elomarin dan Kak Edot itu supplier gede juga di sana Om. Gitu ya, kayak Om Jenal gitu ya. Om Jenal dulu kan stoknya banyak itu donat, sekarang udah nggak ada, habis semua. Wah, aku tadi lupa nggak ngecas baterai HP ini kayaknya ya. Ya kayak gini lah kalau live-nya ya pakai HP ya kayak gini. Udah diingetin barusan baterainya udah 15%. Ya kita nunggu sampai selesai lah. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi masalah akuarium laut. Biaya buat akuarium laut itu nggak mahal, sama aja sama akuarium tawar ya. Cuma yang buat mahal sebenarnya bukan harganya sih. Cuma yang buat mahal itu untuk akuarium laut adalah katanya jari. Mas katanya akuarium laut itu mahal mas, untuk ini harus pakai ini, harus pakai itu ya, jari itu yang buat akuarium laut mahal. Mas akuarium laut itu katanya matian, ya gimana nggak matian guys? Tuh akuarium lautnya itu tiba-tiba diisi air langsung running, diisi koral, diisi ikan, diisi buahnya langsung, ya nggak siap filtrasinya, bakterinya nggak siap, belum matang juga airnya, ya akhirnya bau masal. Akhirnya bilang akuarium laut susah, akuarium laut mahal ke teman-teman yang mau mulai akuarium laut. Enggak, jangan, kamu jangan bikin akuarium laut ya. Akuarium laut itu matian, mahal, ikannya matian, wis, koralnya matian. Nah, ini akhirnya dari bibir ke bibir ya, kuping ke kuping ya. Akhirnya nyampe gosip itu ke yang lainnya. Dan juga yang kedua sih emang ada sih beberapa teman-teman tuh yang ya seleranya tinggi. Jadi kalau dia tuh nggak pakai A B C D gitu ya, itu kayak gimana gitu. Dan ada juga sih memang kayak saya rasakan ya ketika saya terjun di akuarium laut ya. Itu kayak ada kasta gitu ya. Jadi ada kasta rendah, kasta tengah, kasta atas. Dan teman-teman yang kasta rendah, bukan kasta rendah ya, maksudnya yang dompetnya tipis ya. Yang dompetnya tipis ini memuja-muja, wow itu bagus banget, keren banget. Yang di atas itu ya, yang kastanya tinggi-tinggi itu,
Akhirnya yang di bawah ini kena tekanan yang bawah. Gimana aku mau coba di display apa namanya, di show dong di grup, karena juga ada grup ya, di Facebook, di WA, di view. Akhirnya kurang itu, kurang ini ya. Nah akhirnya dia nyoba juga, coba tambahin itu AB plus, coba tambahin itu Big 3 dan sebagainya. Akhirnya yang di bawah itu nyoba juga, nyoba lah, katanya itu pakai ini, katanya itu kok enggak. Nyoba karena dia akornya lebih bagus dari A. Saya Bambang, B. Dari Bambang nggak usah, tapi dari A itu karena akornya lebih bagus, pakai aja, pakai Big 3. Ini cerita ya, curhat. Akhirnya dia, ini nyata loh, ini pelanggan saya sendiri, karena dia tergiur sama akornya lebih bagus. Dia nggak ngaca, akornya sendiri ya, nggak ngaca. Akhirnya dia nyoba, dosen-dosennya disarankan oleh si A. Seminggu ambiar. Seminggu buyar akornya, banyak lumutnya, dan pokoknya lumutnya over banget, dan akhirnya nutupin korolnya ambar semua. Itu permasalahannya. Jadi sesuaikan isi dompet lah, jangan gengsi. Kalau yang kita itu isinya itu sekian, dompetnya sekian, ya udah sekian aja, jangan ikut yang atas, nuruti gengsi, nuruti hobi yang harusnya bisa bikin happy, malah stres ya teman-teman ya. Makanya kalau misalkan teman-teman itu mau memulai, lebih baik teman-teman dibimbing sama yang lebih paham. Kalau bisa di sana ada orang yang lebih paham lah, teman-teman mungkin punya temannya lah, di situ ada orang satu daerah itu yang kenal, berguru ke situ. Kalau ke Simul TV oke, silakan pas live ini silakan datang aja, pasti saya bahas sama teman-teman ya, kayak live ini lah, banyak master-master yang datang gitu. Kita sharing ya, bukan saling menggurui, sharing. Ini sesuai pengalaman aja gitu. Jadi sesuaikan isi dompet, itu yang pertama. Jangan gengsi dulu, oke? Kalau aku sih udah biasa ya dibully gitu. Aku dulu nggak pakai skimmer, kemudian ini disuruh apa namanya, dimintai video ini videoku ini. Tapi nyatanya ya sampai 2 tahun 3 tahun ya aman, malah koralnya beranak pinak, subur banget ya, asalkan rutin aja, konsisten. Bakteri kuncinya sih media bakteri lebih banyak, kemudian filtrasinya matang, airnya matang, dosing bakteri, udah ganti air 2 minggu sekali. Udah. Coral Food sih pilihan nomor sekian sih kalau pakai Coral Food. Nggak pakai Coral Food pun nggak masalah. Cuma kalau misalkan teman-teman kan udah kemakan sponsor juga ya, harus pakai Coral Foodnya ini kemakan yang atas aja itu. Jadi ya akhirnya seperti itu. Ya, kalau pilih pada bekas, pakai dispenser bekas bisa. Kalau akuanya kecil, kalau kecil ya, kalau misalkan ukuran 1 meter nggak bisa berarti ya. Yang penting heatsink pakai yang titanium, PS nya 30 ampere, double filter, semoga membantu. Ini tuh ada yang pengalaman pakai dispenser ya, itu Om Albirif ini senior ya, dia tuh master nyamar. biasa. Kalau aku di sini bukan master, aku ya sama berguru aja, sama-sama nyari ilmu aja ya, berbagi pengalaman. Kak Happy Man, halo Kak Happy Man. Rekomendasi biota buat basmi makan Aiptasia. Bagus sih, bagus. Yang pertama biota yang sering ya, istilahnya itu doyan banget makan Aiptasia satu. Udang, peppermint ya. Tapi harganya mahal. Kalau nggak salah harganya satu itu peppermint itu kalau nggak salah 75.000 ya. Lupa Guys. Yang penting itu ya, nomor 1 peppermint, nomor 2 ikan, kepe monyong. Cuma teman-teman, kepe monyong itu nggak senggeragas, nggak selahap udang peppermint. Lebih baik udang peppermint karena dia memang bener-bener makan Aiptasia. Cuma saya belum paham ya, apakah dia itu kalau misalkan ada anemon asli loh ya, anemon minimaxi, anemon yang kecil ya, apakah dia nggak dimakan sama peppermint, itu aku masih belum membuktikan. Tapi kalau Aiptasia dimakan sama peppermint, aku udah membuktikan guys, memang bener-bener dia tuh kerja makan Aiptasia. Ya, ada 2 biota untuk membahasnya Aiptasia. Kalau misalnya nggak pakai biota gimana? Ya pakai yang lainnya ya. Pakai apa? Pakai Aiptasia X misalkan, Aiptasia X atau dari Black Sea itu juga ada Aiptasia merek ini ya, ini dari Black Sea ada ini Aiptasia mereknya. Pakai cuka juga bisa, pakai cuka.
Om, kelomang kaki biru merah coklat sama aja fungsinya. Merah biru om yang sama. Kalau coklat aku nggak rekomendasi sih. Tapi sama-sama makan lumut sebenarnya. Cuma yang rekomendasi banget itu biru sama coklat sama merah karena dia memang rajin banget bersih-bersih. Cuma saran saya kalau misalkan ada kelomang jangan lupa dilem ya. Fraknya yang kecil-kecil itu. Kalau yang frak-frak kecil jadi jangan lupa dilem biar nggak jomplang atau apa namanya roboh ya dilewatin sama kelomang. Kak Zuan, Gunipora sesuaikah untuk beginner? Enggak. Gunipora kemudian berjeruk karang anemon enggak sesuai, enggak rekom untuk beginner. SPS juga enggak rekom. Kak Azam, kakak ada ikan dori spill dong. Ikan dori enggak ada om, habis ya, habis kak. Ini khusus untuk koral ini, koral aja. Untuk ikan di situ, tapi ikannya cuma full ikan Nemo hybrid. Cuma udah habis tinggal 3, itu tinggal 3 ekor. Kak Happy Man, oke Cak Suwun, Eptasia suntik Cloudwasser. Oh pakai Cloudwasser juga bisa. Aku pernah dengar sih, cuma aku belum pernah praktik ya. Belum pernah praktik. Yang pernah aku praktikkan dari Black Sea itu pakai cuka dan pakai Eptasia Egg. Nih, pakai ini dari Red Sea, Eptasia Egg. Teman-teman, kayaknya aku udah diingetin ini. Udah diingetin sama si HP ku udah panas banget ini. Tadi udah 15%, sekarang nggak tahu udah berapa ini. Jadi harus diakhir dulu ya untuk live-nya. Teman-teman yang mau sharing atau mau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar aja diramaikan. Nanti saya jawab, pasti tak jawab ya. Dan insya Allah besok kalau nggak repot saya hadir lagi untuk live. Tapi kayaknya enggak sih. Besok saya ada maintenance di kota ya. Untuk maintenance displayku yang tak jual laku itu. Besok saya waktu maintenance ke sana. Ya nanti tak kasih update gimana gambaran akuarium yang tak pindah ke sana ya. Sekarang sih banyak lumutnya. Kenapa? Karena penempatannya di luar ruangan kena cahaya mati langsung. Nah ini rencananya mau pindah ke dalam. Pindahnya tapi sekalian pindah ke akuarium yang besar. Ditunggu aja update-nya ya. Soft coral yang apa yang sesuai untuk beginner? Oke, soft coral ya. Jamur aja. Soft coral jamur. Kemudian otak sama donat itu juga masih aman kok ya. Karang kuku itu masih aman. Zoa. Oke teman-teman, lanjutnya nanti dulu ya. Silakan teman-teman semuanya mampir ke ini. Wah, ini udah diingatkan 5% bateraiku udah 5%. Jadi aku harus segera dilunasin, diakhirin ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya ya. Mohon maaf kalau misalnya belum terjawab, silakan nanti kolom komentarnya diramaikan aja, pasti terjawab. Kalau misalkan mau bergabung di grup, silakan ada grup untuk WA. Mana. Aduh, ini yang mau WA silakan WA saya aja, nanti tak gabungkan ke grup ya. Tanya-tanya bisa langsung, banyak banget masternya. Atau komentar aja di kolom komentar, pasti tak balas kok. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya ya. Mohon maaf saya harus akhiri nih. Sampai jumpa, semangat. Jangan kendor semangatnya ya. Piye iki kok gak iso diklik? Cuk mati mari hari ini. Aduh, sorry guys.